Udah makan? Belum puasa. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, kami silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa memulai. Belum selesai. Oke, terima kasih. Jadi sebelum itu Ibu mau absen terlebih dahulu siapa saja yang tidak hadir ya. Nurul Hadir Bu. hadir ya. Novia hadir Bu. Oke. Nah sebelum itu Ibu ada training karena biar kita relax dan tidak tegang saat pembelajaran dimulai. Aslinya seperti apa? Jadi kalau Ibu bilang pagi, misalnya sekali, kalau siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Ngerti? Oke, kita coba ya. Pagi, siang, malam, malam, siang, pagi. Oke, cukup ya? Gimana? Udah lebih relax? Sudah. Yang penting kita di sini fokus saja ya. Sudah ada yang tahu kita akan belajar tentang apa hari ini? Belum. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sejarah peradaban Indonesia, peradaban Islam, mengenai peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Jadi apa sih yang kalian ketahui mengenai peran tokoh ulama dalam penyebaran di Indonesia? Tentang penyebaran Islam di Indonesia, apa yang kalian ketahui? Bagaimana cara penyebaran Islam itu, atau metode apa yang digunakan, strategi apa yang digunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia? Ada yang tahu? Ini sepertinya tidak masalah karena hari ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk memahami, mengetahui, dan dapat menjelaskan mengenai apa itu, mengenai Wali Songo, terutama penyebaran Islam di Indonesia itu seperti apa, strategi dan metode yang digunakannya seperti apa, dan apakah ada perbedaan di saat dakwah Islam sebelum masa Wali Songo dengan dakwah Islam pada masa Wali Songo. Nah seperti itu mengenai gambaran pembelajaran kita pada hari ini. Jadi langsung saja kita akan belajar tentang penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam itu merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam peradaban sejarah di Indonesia, di mana para penjara atau pendatang Arab itu mendarat ke Indonesia, tepatnya di Jawa, dan menyebarkan Islam ke Indonesia pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Selain dibawa oleh para penjara ini, pedagang ini juga disebarkan oleh Wali Songo yang merupakan tonggak terpenting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, lalu Wali Songo ini, apakah Wali Songo ini benar-benar ada? Wali Songo ini memang ada, dan bukti dari kehadiran para Wali Songo ini dapat kita jumpai dengan makam-makam beliau yang ini dapat kita jumpai dan sangat dihormati oleh masyarakat Islam di Indonesia dan dijadikan peziarah bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Lalu selanjutnya kita bertanya tentang bagaimana sih perkembangan Islam di Indonesia. Jadi dalam pengembangan Islam di Indonesia itu para wali ini memulai dengan beberapa langkah strategis. Langkah strategisnya seperti apa? Jadi bisa dilihat di PPT yang sudah Ibu sebarkan ya. Langkah strategis yang digunakan itu ada 2. Yang pertama itu namanya ada ciri artinya bertahap. Jadi dalam penyebaran agama Islam itu tidak dilakukan secara mendadak, tetapi melalui proses penyesuaian. Jadi agama Islam terutama dalam penyebarannya tidak dilakukan secara mendadak, tetapi ada namanya proses penyesuaian di masyarakat terutama. Nah selanjutnya itu selain ada tadi yang artinya bertahap, yang kedua itu ada haraj, yang artinya tidak menyakiti. Jadi para Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia itu tidak pernah mengusik kepercayaan, agama maupun budaya lokal masyarakat, tetapi menguatkannya dengan cara-cara yang Islami. Lalu selanjutnya pada bab selanjutnya, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai dakwah Islam sebelum atau pra Wali Songo.
Indonesia. Nah, selain dibawa oleh para pedagang Arab, ternyata juga ada peran dari keluarga Persia yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-10. Jadi bisa dilihat ya, di situ ada 4 keluarga Persia yang bermigrasi ke Indonesia. Ada keluarga Lor yang menetap di Jawa dan mendirikan pemukiman lerang di lerang. Lalu ada keluarga Jawani yang menetap di Pasai, Sumatera Utara, dan menyusun Kat Jawi. Kat Jawi ini artinya tulisan Jawi. Lalu ada keluarga Syiah yang menetap di Sumatera Timur dan mendirikan permukiman di mana? Ada yang tahu? Di Siak ya, di Siak Sumatera. Lalu yang terakhir ini ada keluarga Rumai yang menetap di Sumatera Timur dan Utara, yang kemudian dikenal sebagai Bumi. Nah, salah satu bukti dari kehadiran Islam pada masa-masa awal itu dengan adanya ditemukannya itu makam Fatimah binti Maimun di daerah Gresik 1082 Masehi ya. Nah, dengan ditemukannya makam tersebut itu dikaitkan dengan migrasinya suku Lor pada itu ditemukannya, dan dikaitkan dengan dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi siapa sih Maulana Malik Ibrahim ini? Merupakan adalah salah satu wali songo ya. Nah, seperti itu. Lalu kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai dakwah Islam pada masa Wali Songo. Wali Songo ini artinya 9 ulama yang menyebarkan Islam di tempatnya di Jawa pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Jadi nama Wali Songo itu berarti dari Wali Songo yang artinya itu Waliullah atau artinya kekasih Allah, dan Songo yang artinya 9. Nah, jadi ada 9 Wali Songo. Selanjutnya, selain Wali Songo itu berperan dalam menyebarkan Islam di Jawa, ia juga sebagai pemimpin di masyarakat. Dalam pengislaman, dalam islamisasi di Jawa itu berlangsung secara damai, tidak ada penolakan dari masyarakat. Kenapa bisa begitu? Karena para Wali Songo ini menggunakan metode dakwah yang menggabungkan antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islami, seperti itu ya. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan melihat mengenai strategi dan metode apa saja sih yang digunakan oleh para Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Nah, yang pertama itu ada ceramah. Ya, yang pertama itu ada ceramah, dakwah langsung kepada jamaah dalam jumlah besar. Yang kedua itu ada diskusi dan tanya jawab. Nah, dengan metode diskusi dan tanya jawab ini dapat membantu mengetahui pemikiran para jamaah. Nah, selanjutnya ada keteladanan. Ya, jadi dengan melalui keteladanan itu artinya seperti apa sih? Jadi Wali Songo itu sebagai ulama menunjukkan akhlak yang mulia yang dapat diteladani oleh masyarakat. Ada pendidikan, dengan mendirikan pesantren dan pengajian ini dengan mengajarkan ilmu-ilmu Islam. Lalu ada biksha dan ekspansi, artinya apa Bu? Jadi artinya itu dengan mengirim utusan ke daerah-daerah untuk mempercepat proses penyebaran agama Islam. Lalu ada kesenian yang seperti Ibu bilang sebelumnya, dengan menggabungkan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam melalui silaturahmi, menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dalam proses penyebaran agama Islam. Nah, itulah mengenai strategi dan metode Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan melihat mengenai Wali Songo itu sendiri. Wali Songo ini ada 9. Apa saja? Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, ada 9 sunan, dan tugas kalian di sini Ibu ingin kalian untuk mencari tentang biografi singkat tentang Wali Songo itu. Oke, jadi dua-dua Wali Songo yang akan kalian cari tahu untuk mengenai bagaimana sih penyebarannya atau siapa sih nama asli dari Wali Songo itu. Nah, silakan Ibu kasih ya.
bahasa kalian sendiri, nanti di depan sini. Oke. Ibu kasih waktu 3 menit cukup. Ya, Bu. 3 menit ya. Gimana? Sudah selesai? Oke, tutup lagi ya. Kita santai saja ya, jadi nggak usah diam.
membacakan apa yang sudah Nafia tuliskan. Bukan, ya. Baik, di sini saya akan membacakan geografi singkat mengenai Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Yang pertama yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini merupakan ulama sekaligus penasehat pemerintah di era Majapahit pada masa Prabu Kertabumi. Nama asli Sunan Kalijaga yaitu Asyik Raden Syahid yang lahir pada tahun 1450 di Tuban, Majapahit. Adapun kebangsaan dari Sunan Kalijaga yaitu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram. Yang kedua yaitu biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Lasar, Majapahit. Nama asli dari Sunan Bonang yaitu Raden Maulana Mangku Ibrahim. Beliau putra dari Sunan Ampel. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih Nafia. Nurul sudah selesai? Sudah. Oke, silakan maju ke depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan singkat biodata tentang Sunan Bonang dan Sunan Muria. Nah, Sunan Bonang itu nama aslinya adalah Raden Mangku Ibrahim. Nah, pada abad ke-14 Masehi yang dikenal sebagai yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah seni dan budaya. Nah, Sunan Muria itu nama asli adalah Umar Said. Nah, pada abad ke-15 sampai abad 16 Masehi, dia menggunakan strategi dakwah yang halus dan tidak menghilangkan tradisi lain budaya Jawa. Terima kasih Nurul. Nah, bagaimana? Sudah ada gambarannya mengenai Wali Songo tidak? Sudah Bu. Oke, jadi Wali Songo itu ada Sunan apa tadi? Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus sendiri, Kalijaga, Muria, dan Gani. Nah, oke, jadi Ibu Rosa ini sudah mau habis jam Ibu. Nah, jadi apa saja sih yang kita pelajari tadi mengenai penyebaran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia? Jadi yang pertama itu kita rangkum kembali ya. Yang pertama itu pada kesimpulannya agama Islam ini dibawa oleh para pedagang Arab ke Indonesia pada awalnya melalui jalur perdagangan. Nah, selanjutnya ini ada mengenai tentang dakwah Islam sebelum masa Wali Songo dan pada masa Wali Songo itu sendiri. Lalu ada metode dan strategi yang digunakan oleh Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Ada 7 ya tadi, dan tentang Wali Songo itu juga. Nah, kalian bisa baca lagi ya mengenai itu karena itu akan keluar di ulangan nantinya. Ulangan harian kita pada minggu depan ini silakan untuk kalian untuk membaca kembali, dipahami lagi ya. Oke, jadi itu saja untuk hari ini mengenai sejarah peradaban Islam. Ada yang mau ditanya sebelumnya? Oke, sepertinya nggak ada ya. Jadi itu saja kalau begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.